Kayak tadi saya ceritakan, tolong ceritakan, saya ceritakan, ditanyainya, katanya di media loh katanya, ada arogan polisi. Arogannya caranya masuknya tanpa tata krama lah, bilang yang kayak saya ceritakan tadi. Apa wajar gitu Pak? Dia hanya geleng-geleng aja sama Pak Tangkudulun. Sekretaris Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Joshua Mamoto mendatangi rumah keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat di Muaro, Jambi. Kedatangan mantan jenderal polisi tersebut guna meminta keterangan dan sejumlah bukti dari pihak keluarga terkait kematian anggota polisi di kediaman Kadif Profesi dan Pengamanan Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Keterangan dari pihak keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat bertujuan untuk melengkapi beberapa bukti dari insiden polisi tembak polisi yang penuh dengan misteri. Di sana, Benny bertemu dengan Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir Joshua. Kepada Samuel, Benny mempertanyakan bagaimana keluarga mendapat kabar kematian Brigadir J. Yang kita dapat dari keluarga itu, yang pertama kronologi, bagaimana sejak berita diterima, kemudian kedatangan jenazah, kemudian dibawa ke kediaman, ujar Benny kepada wartawan Selasa 19 Juli 2022. Benny juga bertanya apakah ada pesan yang disampaikan oleh polisi yang mengantarkan jenazah Brigadir Joshua. Sampai di kediaman, bagaimana pesan-pesan yang diperoleh dari yang mengantarkan, tuturnya. Sementara keluarga sendiri telah menyerahkan persoalan ini kepada kuasa hukumnya. Namun pihak keluarga masih memberikan bukti-bukti kejanggalan kepada Kompolnas sebagai bentuk pendalaman dalam mengungkap misteri kematian Brigadir J saat masih menjadi ajudan Irjen Verdi Sambo ketika menjabat Kadif Propam. Kita tunggu dari hasil kerja tim yang sudah dibentuk Bapak Kapolri ya, yang sudah diperintahkan Bapak Jokowi juga. Biarlah bekerja dulu mereka. Semoga Tuhan menjamah hati mereka, biar dapat titik terang. Siapa yang salah biar tahu, siapa yang benar biar tahu. Jangankan kami, masyarakat Indonesia juga ingin keadilan itu bagaimana, ujar Samuel kepada wartawan Jumat 15 Juli 2022. Sejumlah informasi didapati Sekretaris Kompolnas Benny Joshua Mamoto ketika menemui keluarga Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat di Muaro, Jambi. Informasi yang didapat itu akan diklarifikasi ke tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami terima informasi dari keluarga. Nanti kami klarifikasi ke tim yang menangani, ujar Benny Selasa 19 Juli 2022. Ada beberapa hal informasi yang digali Benny dari keluarga Brigadir Joshua. Mulai dari kronologi, keluarga menerima kabar kematian Brigadir Joshua. Bagaimana sejak mereka diterima, kemudian kedatangan jenazah, kemudian ke kediaman. Sampai kediaman, bagaimana pesan disampaikan yang mengantarkan, sampai dengan peti, sampai dengan diberikan pengawet tambahan, sampai pemakaman bagaimana sehari-hari korban, ungkapnya. Kronologis yang didapatkan Kompolnas ini nantinya juga sebagai petunjuk untuk tim khusus dibentuk Kapolri dalam membongkar misteri kematian ajudan Kadipropam Irjen Verdi Sambo. Benny Joshua Mamoto juga menyempatkan diri mengunjungi makam Joshua. Dia ditemani oleh orang tua Joshua, yakni Samuel Huta Barat, dan juga tantenya Rohani Simanjuntak.
Di pemakaman, pihak Kompolnas menyampaikan rasa duka kepada pihak keluarga atas tewasnya Yosua. Kedatangan Kompolnas ke Jambi guna meminta keterangan pihak keluarga untuk melengkapi sejumlah bukti yang ada. Sebelumnya, Ketua Kompolnas yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, menuturkan banyak kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Seperti diketahui, Polri menjelaskan Brigadir J tewas dalam sebuah baku tembak dengan Baradae di rumah Kadif Profesi dan Pengamanan Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Namun menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, Polri juga tak jelas dalam menjelaskan hubungan, sebab, dan akibat pada kasus polisi tembak polisi ini. Oleh sebab itu, Mahfud mendukung sikap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus dan menggandeng pengawas eksternal Polri untuk mengusut tuntas perkara ini. Mahfud menuturkan kasus polisi tembak polisi di rumah Verdi Sambo tersebut tidak bisa dibiarkan mengalir karena banyak kejanggalan. Kredibilitas Polri menjadi taruhan dalam menangani kasus ini. Terkait peristiwa ini, keluarga Brigadir Yosua menilai banyak kejanggalan karena ditemukannya luka yang diduga bukan akibat dari tembakan. Hal ini yang membuat keluarga masih bertanya-tanya penyebab dari meninggalnya Brigadir Yosua. Berikut sejumlah kejanggalan tewasnya Brigadir Yosua versi keluarga. 1. Ada luka sayatan di tubuh Brigadir Yosua. Yang pertama adalah temuan diduga luka sayat di tubuh Brigadir Yosua. Temuan ini membuat keluarga bingung karena sejak awal Yosua disebut meninggal karena tertembak. Yang kami periksa ini belum keseluruhan punggung dan kaki. Ini yang kami lihat, itu ada di dada agak ke kanan atau bahu kanan. Terus kami tanyakan juga, kok di mata ada seperti bekas sayatan, pisau sangkur. Tetapi dari pihak penyidik, katanya itu kena dari gimana ya tembakan. Yang kena mata itu goresan dari peluru. Jadi tidak ada pakai pisau atau benda tajam katanya. Kata kakak kandung Brigadir Yosua, Yuni Huta Barat, Selasa 12 Juli 2022. 2. Rahang bergeser dan ada lebam. Selain bekas sayatan, keluarga juga menemukan kondisi rahang dari Brigadir Yosua yang menurut mereka tidak wajar. Dari pengakuan keluarga menyebutkan rahang dari Yosua terlihat bergeser. Kami melihat rahangnya saja bergeser. Terus pipi sebelah kanannya itu juga bengkak, seperti kena dihantam, tutur Yuni Huta Barat. 3. Mata lebam. Yuni juga mengungkapkan kondisi mata Brigadir Yosua yang mereka lihat seperti lebam. Kondisi ini juga mereka temukan luka lebam. Itu di bagian perut. Matanya agak lebam, perutnya juga itu kiri kanan biru. Terus mereka juga menjelaskan bagian-bagian tersebut, tutur Yuni. 4. Jari tangan patah. Keluarga juga melihat kondisi yang tidak wajar di jari-jari Brigadir Yosua. Dari pengakuan kakaknya, jari-jari Brigadir Yosua seperti patah. Di tangannya juga ada jari kelingking dan jari manisnya ini seperti patah. Katanya juga seperti goresan peluru sampai kelihatan tulangnya. Tetapi mereka tidak menjelaskan kondisi yang di kaki, sebut Yuni. 5. Tulang kaki patah. Yuni mengungkapkan kondisi tidak wajar
juga terdapat di bagian kaki Brigadir Yosua. Yuni mengatakan kondisi kaki Brigadir Yosua agak bengkok seperti patah. Kami kira itu akibat perjalanan jauh. Bengkok itu. Saya raba, ternyata kaki tulangnya itu memang patah. Jelas Yuni. Sementara Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mempersilakan autopsi ulang terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Penyidik Polri terbuka dan mempersilakan dari pihak pengacara, pihak keluarga untuk melakukan atau mengajukan ekshumasi. Pihak keluarga meminta jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J untuk dilakukan autopsi ulang lantaran adanya kejanggalan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan Selasa 19 Juli 2022 mengatakan bahwa dalam istilah forensik adalah ekshumasi. Ekshumasi itu adalah penggalian kubur kemudian dilakukan dalam rangka keadilan. Selain untuk keadilan, ekshumasi harus dilakukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini penyidik. Karena ini menyangkut masalah autopsi ulang atau ekshumasi tersebut, orang expert yang harus melakukan. Dalam hal ini siapa? Dalam hal ini adalah kedokteran forensik, jelasnya. Dedi melanjutkan, tim forensik Polri tidak sendirian nantinya dalam melakukan autopsi ulang. Tim kedokteran dari luar Polri juga akan dilibatkan agar proses autopsi bisa dipertanggungjawabkan. Kedokteran forensik Polri tentunya tidak boleh sendiri. Kami juga meng-hire dari pihak luar. Dalam rangka untuk apa? Untuk betul-betul hasilnya itu sahih dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai dengan standar internasional. Ekshumasi mayat atau ekshumasi itu ada standar internasionalnya dan itu akan diaudit. Karena itu sesuai standar, kode etik, dan profesi, jelas Dedi. Oleh karenanya, hasil komunikasi kami dengan Dirpidum dari pihak pengacara apabila ingin mengajukan ekshumasi dari penyidik terbuka. Ini sesuai komitmen Bapak Kapolri bahwa proses penyidikan ini akan dilakukan seterbuka mungkin, setransparan mungkin, dan proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation. Itu hal yang harus dilakukan, sambung Dedi. Sementara kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri. Pihak keluarga juga meminta Brigadir Yosua untuk diautopsi ulang. Informasinya kami dapat dari media sudah diautopsi. Tetapi apakah autopsinya benar atau tidak? Karena ada dugaan di bawah kontrol atau pengaruh, kita tidak tahu kebenarannya. Kata kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Komarudin Simanjuntak, di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin 18 Juli 2022. Komarudin meminta autopsi dilakukan ulang dan disampaikan dengan transparan. Hal ini guna pihak keluarga mengetahui fakta dari luka yang dialami Brigadir Yosua. Jangan-jangan jeroannya pun sudah tidak ada. Di dalam kita tidak tahu, jadi perlu autopsi ulang sama visum ulang, pungkas Komarudin.